semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang masalah ekonomi. Untuk materi pembahasannya, yang pertama pengertian kelangkaan atau scarcity, kemudian cara mengatasi kelangkaan, kemudian macam-macam kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. Masalah ekonomi. Dalam menjaga kelangsungan hidup, manusia ini dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Kalian pernah mengalami permasalahan ekonomi? Misalnya kalian membeli suatu barang, memilih sepatu atau tas, karena keterbatasan dana kalian hanya mampu membeli salah satu barang itu. Permasalahan muncul ketika kenyataan menjadi berbeda dengan keinginan yang diharapkan. Begitu juga dengan permasalahan ekonomi. Manusia perlu mengaplikasikan ilmu ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan alat pemenuhan kebutuhan. Masalah ekonomi ini terjadi karena kesenjangan antara keinginan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Manusia ini dituntut bersikap bijak dalam memanfaatkan sumber daya. Masalah ekonomi juga mendorong manusia mencari berbagai alternatif pilihan yang rasional. Pengertian kelangkaan atau scarcity adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Atau kelangkaan adalah ketika manusia memerlukan sesuatu namun tidak langsung bisa memperoleh apa yang dibutuhkan. Contohnya saat pandemi seperti ini, ada banyak sekali sektor yang mengalami kelangkaan. Contohnya kekurangan tabung oksigen, kemudian masker, cairan disinfektan, dan lain-lain. Kemudian faktor-faktor kelangkaan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Lingkungan alam ini menyediakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi jumlah sumber daya akan semakin berkurang akibat manusia yang mengambil sumber daya alam itu untuk kepentingan pribadi. Kemudian perbedaan letak geografis. Letak geografis yang berbeda-beda menyebabkan persebaran sumber daya tidak merata. Ada wilayah yang tanahnya subur, kaya akan tambang, tetapi ada pula yang wilayah tandus dan kekurangan bahan tambang. Perbedaan ini menyebabkan timbulnya kelangkaan. Selanjutnya adalah ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan produksi. Jika pertambahan jumlah penduduk tidak dapat diikuti dengan hasil produksi yang semakin meningkat, akan menyebabkan kebutuhan manusia yang beragam dan tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah kemampuan produksi yang rendah. Kemampuan produksi yang rendah berpengaruh terhadap ketersediaan barang dan jasa. Kemampuan produksi yang terbatas akan mengakibatkan rendahnya kapasitas produksi sehingga kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Kemudian, perkembangan teknologi yang lambat. Teknologi digunakan produsen dalam proses produksi ini tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Produsen memerlukan waktu yang cukup lama untuk menerapkan teknologi yang baru, sementara kebutuhan manusia yang terus berkembang. Lambatnya perkembangan dan penerapan teknologi ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Kemudian terjadinya bencana alam. Bencana alam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup. Bencana alam dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga memengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contohnya seperti banjir, ini akan menghambat distribusi barang dan jasa. Keterlambatan ini akan menyebabkan masyarakat tidak dapat segera mengkonsumsi barang dan jasa. Cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya secara bijak. Daya yang ada di alam ini sifatnya terbatas, padahal kebutuhan masyarakat terus bertambah dan tidak terbatas. Kenyataan inilah yang mengharuskan kita memanfaatkan sumber daya alam ini secara bijak supaya tidak cepat habis. Kemudian yang kedua adalah membuat skala prioritas kebutuhan. Membuat skala prioritas kebutuhan adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan memuat daftar kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas atau kepentingannya. Kemudian adalah menemukan sumber daya alternatif. Alam menyediakan sumber daya bagi makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, manusia juga perlu mencari sumber daya alternatif untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah kelangkaan tersebut. Contohnya seperti
biogas ini bisa dijadikan alternatif untuk pengganti gas LPG. Kemudian ada biodiesel sebagai alternatif bahan bakar pengganti minyak atau BBM. Kemudian yang selanjutnya adalah mengelola keuangan secara efisien. Dengan kebutuhan manusia yang beragam, manusia ini harus dapat mengelola uang secara efisien. Tujuannya apa? Agar sumber dana yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Sebelum kita masuk ke macam-macam kebutuhan manusia, kita harus tahu apa sih bedanya kebutuhan dan keinginan. Jadi kebutuhan ini adalah hal yang paling dasar yang harus dipenuhi dalam rangka untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Keinginan adalah kebutuhan lebih terhadap barang atau jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu yang dianggap kurang. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera dipenuhi. Macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya atau kegunaannya. Di sini yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia ini bisa hidup dengan layak. Bisa dicontohkan dengan istilahnya adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan, yaitu kebutuhan pakaian, makanan, kemudian dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan yang bersifat melengkapi kebutuhan primer. Kebutuhan ini biasanya dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya ini berkaitan dengan lingkungan sosial atau tradisi atau budaya masyarakat. Selanjutnya adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini timbul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan tersier identik dengan unsur mewah. Tujuannya ini adalah meningkatkan status sosial atau prestis dalam kehidupan masyarakat. Contohnya misalnya kebutuhan membeli barang-barang mewah seperti mobil mewah, kemudian perhiasan mewah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan individu atau perseorangan. Pemenuhan ini berbeda antara satu dengan orang lain. Contohnya adalah kebutuhan seorang guru pasti akan berbeda kebutuhannya dengan seorang nelayan. Yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau kebutuhan bersama. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dimanfaatkan secara bersama untuk kepentingan umum. Contohnya seperti jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan waktunya. Ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga dan tidak dapat ditunda. Misalnya obat bagi orang yang sakit. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan masa depan. Kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di kemudian hari dan dapat ditunda karena sifatnya tidak mendesak. Contohnya seperti menabung untuk masa depan atau untuk biaya kuliah. Kemudian kebutuhan menurut sifatnya, yaitu ada dua. Kebutuhan jasmani berkaitan dengan fisik seperti menjaga kebutuhan kesehatan tubuh, kemudian kebutuhan akan makanan sehat atau kebutuhan akan obat-obatan. Kemudian yang kedua, kebutuhan rohani ini berkaitan dengan cara memperoleh kepuasan batin, contohnya dengan ibadah, rekreasi, atau dengan misalnya pelatihan atau seminar-seminar. Kemudian alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan berupa barang adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan yang sifatnya berwujud dan dapat dilihat serta diraba. Contohnya seperti komputer, tas, buku, dan rumah. Kemudian alat pemuas kebutuhan berupa jasa adalah segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak berwujud. Contohnya jasa dokter, guru, arsitek, tukang cukur, dan sopir taksi. Sekian materi kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.